Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana rahmat dan ridhanya serta perlindungannya telah melindungi kita semua di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan dampak perubahan suku bunga acuan BI Fed Depo Rate terhadap keseimbangan ekonomi. Sebelum saya lanjut, perkenalkan nama saya Andi Zulfitra, NIM B1A1180088, jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Al-Waluyo. Baik, sekilas saya akan menjelaskan terkait dengan BI Fed Depo Rate. BI Fed Day Reverse Repo Rate digunakan sebagai suku bunga kebijakan baru karena secara cepat dapat mempengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor real terbentuknya pasar uang yang lebih dalam. Penggunaan instrumen BI Fed Depo Rate sebagai suku bunga kebijakan baru, terdapat 3 dampak utama dalam kebijakan moneter, yaitu menguatnya arsenal kebijakan moneter, meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, dan terbentuknya pasar uang yang lebih dalam. BI Repo Rate adalah kebijakan BI dalam rangka menguatkan operasi moneter untuk meningkatkan kekuatan dan efektivitas ketetapan bank sentral. Manfaat BI Repo Rate adalah sebagai suku bunga kebijakan baru, acuan baru yang menguatkan suku bunga pasar yang bersifat transaksional yang atau diperdagangkan di pasar, serta mendorong pendalaman pasar uang. Lanjut slide kedua, yaitu terkait dengan jenis kebijakan moneter. Di sini kita diberikan pilihan apa sih kebijakan moneter semacam apa sih yang harus diterapkan di tengah pandemi COVID-19 atau di dalam resesi ekonomi, khususnya di Republik saat ini yang mengalami resesi ekonomi karena dampak COVID-19. Di sini ada 2 kebijakan, yaitu kebijakan moneter ekspansif. Di sini saya memilih kebijakan moneter ekspansif karena kebijakan moneter ekspansif sering digunakan, yaitu kebijakan uang longgar, ialah kebijakan mengatur jumlah uang yang dipasok dalam suatu perekonomian. Caranya dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank sentral, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank, mengurangi aktivitas bisnis atau kegiatan belanja konsumen. Secara keseluruhan, tujuan kebijakan moneter ekspansif adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan risiko inflasi. Kebijakan moneter ekspansif utamanya adalah penambahan uang yang beredar dalam masyarakat agar roda perekonomian semakin cepat, dan kebijakan ini mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan menurunkan jumlah pengangguran pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi karena akibat dari COVID-19. Kebijakan ekspansif biasa diterapkan untuk mengurangi angka pengangguran karena ketersediaan uang dalam jumlah banyak akan merangsang kegiatan bisnis sehingga pasar tenaga kerja semakin besar. Dengan otoritas fiskal, bank sentral mengontrol nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Di sini juga saya akan menjelaskan terkait dengan kebijakan moneter kontraktif.
Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Kebijakan moneter kontraktif yang disebut dengan kebijakan uang ketat ialah kebijakan mengurangi jumlah uang yang beredar. Tujuan dari kebijakan ini adalah menurunkan tingkat inflasi. Perbedaan secara spesifik dari kebijakan ekonomi ekspansif dan kontraktif, yaitu kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan fiskal yang bertujuan meningkatkan output perekonomian, sedangkan kebijakan fiskal kontraktif bertujuan mengurangi output perekonomian. Tetapi kebijakan ini sama-sama digunakan oleh pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi. Lanjut slide ketiga, pengaruh kebijakan terhadap inflasi. Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas nilai rupiah, tercermin antara lain adalah inflasi yang rendah dan stabil. Untuk itu, Bank Indonesia menetapkan kebijakan yang dikenal sebagai BI Fed Repo Rate yang berfungsi sebagai instrumen utama dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Lanjut slide keempat. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Kebijakan fiskal jenis ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami penurunan daya beli dan tingkat pengangguran yang tinggi. Tujuannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal ekspansif seperti yang terjadi saat ini sepanjang tahun 2020 sampai 2021 menerapkan kebijakan fiskal ekspansif atau penerapan kebijakan fiskal ekspansif, di mana ekspansif berarti defisit belanja pemerintah tetap besar untuk menjaga perekonomian untuk menjaga stabilitas perekonomian sepanjang pandemi COVID-19. Dalam saluran suku bunga, perubahan dalam BI Fed Repo Rate mempengaruhi tingkat suku bunga deposito dan suku bunga pinjaman. Jika perekonomian sedang mengalami penurunan, maka BI dapat meluncurkan kebijakan moneter ekspansif dengan menurunkan suku bunga dan mendorong kegiatan ekonomi. Setiap pengurangan BI Fed Repo Rate akan menurunkan suku bunga kredit dengan memicu permintaan kredit dan korporasi. Setiap penurunan suku bunga yang terlihat cenderung akan merangsang kegiatan ekonomi, pada gilirannya memicu inflasi dan mendorong pekerja untuk mengantisipasi kenaikan inflasi dan menentukan permintaan upah yang lebih tinggi. Lanjut, saya akan tarik dua kesimpulan terkait dengan kondisi semacam ini, bahwa kondisi sektor keuangan, sistem perbankan dan sektor real memainkan peran penting dalam efektivitas atau sebaliknya dari proses transmisi kebijakan moneter. Lanjut slide ke-5.
dampak ekspansif moneter terhadap penurunan suku bunga terhadap kurva AD. Penurunan suku bunga mempengaruhi komponen konsumsi, investasi, belanja pemerintah, ekspor dan impor, sehingga menggeser kurva AD ke kanan. Dijelaskan bahwa melihat dari struktur perhitungan, semakin besar angka konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah serta ekspor makin baik, maka pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak sehingga akan memunculkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun tidak serta-merta memberikan efek positif bagi pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi COVID-19, khususnya pada perekonomian Indonesia pada saat ini. Namun dengan belanja pemerintah dan yang lebih baik, konsumsi yang terjaga, investasi yang tinggi dan berkualitas, serta adanya pengurangan impor yang disertai dengan perubahan struktur ekspor, Indonesia akan berorientasi ke barang jadi, ekspor impor, serta iklim ekonomi akan kondusif dan terjaga pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi lebih baik pada tahap yang terjadi pada gejolak ekonomi yang terjadi pada pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan dampak perubahan suku bunga acuan BI Fed terhadap keseimbangan ekonomi. Jika ada salah kata, permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya. Mungkin materi ini kurang lengkap, tapi itulah yang dapat saya sampaikan terkait dengan dampak perubahan suku bunga acuan BI Fed terhadap keseimbangan